Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur berkat Tuhan, kita hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya memberanikan diri untuk berbagi kasih dan berbagi firman kepada Bapak Ibu saudara sekalian di pagi hari ini, di hari Kamis 26 Maret 2020, untuk memberikan kekuatan, kebersamaan. Saya yakin badai pasti berlalu, permasalahan virus corona akan terlewati kalau kita berada dan mengikuti aturan pemerintah. Dan saya percaya kita saling menguatkan, saling berbagi, saling mendukung satu sama lain, terutama khususnya jemaat GPIB Zebulon. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, pagi ini SBU kita terambil dari Habakuk 1:12 ayat 17. Bapak Ibu bisa baca di rumah, Bapak Ibu bisa baca di dalam Alkitab kita. Tapi saya akan mempersingkat video ini. Ada sebuah senandung lagu begini Bapak Ibu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada pun satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Sebuah lagu yang cukup menyentuh, Allah peduli. Ciptaan Jonathan Prawira. Ini mungkin sudah tak asing lagi untuk kita semua dengarkan. Sebuah lagu yang sangat menyentuh jika kita renungkan di dalam setiap jalan yang kita tempuh. Ada banyak perkara hidup yang mungkin saudara dan saya tidak dapat mengetahuinya. Semua adalah sebuah jalan yang sulit untuk kita ketahui dan pahami. Karena setiap kita pasti punya perkara hidup yang berbeda-beda. Sehingga kita menanggapinya pun dengan cara yang berbeda-beda pula. Dari cerminan ini ada kata dan dalam lagu ini yang mengatakan begini. Mengapakah harus terjadi? Mengandung makna yang mendalam. Karena perkaranya mengungkapkan kata tanya, mengapa? Ini merupakan sebuah ungkapan yang memiliki arti bahwa kita selalu bertanya dan merasa tidak mampu dalam situasi dan kondisi terjepit seperti ini. Kalau kita pahami bersama, siapa sih yang mau berada dalam masalah hidup ini? Yang kian menerpa kita semua sulit pasti ingin merasakan sukacita secara terus menerus. Tapi pada kenyataannya kita selamanya menjadi orang yang berada dalam sukacita yang besar. Tapi seringkali kita merasa bahwa kehidupan ini kian menyulitkan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Pembacaan Habakuk pada hari ini, Habakuk yang artinya merangkul, juga sedang mendalami ketidakmengertiannya, kegundahannya, yang dituangkannya dalam syair biduan yang tertulis dalam bacaan kita saat ini di Habakuk 1 ayat 12-17. Karena Habakuk adalah seorang Lewi dan pemusik di Yerusalem. Kenapa Habakuk mengalami kegundahan? Habakuk tidak mengerti mengapa Tuhan menggunakan bangsa Kasdim yang lebih jahat untuk menghukum Yehuda. Menurutnya bangsa Kasdim haruslah mendapat hukuman bahwa lebih berat dari Yehuda. Habakuk mentanyakan keadilan dan hendak kepada Allah. Dia bingung bahwa Allah akan memakai Babel sebagai alat pelaksana hukumannya terhadap Yehuda. Menunjukkan suatu saat ketika Babel sudah menjadi negeri adik kuasa dan penyempurnaan mereka ke Yehuda sudah dekat. Kemauan tidak sama dengan realita. Mungkin banyak hal dari kita tidak mengerti jawaban Tuhan atas doa dan harapan kita. Kita berdoa agar Tuhan menghentikan penderitaan, tapi yang malah penderitaan lebih berat datang menghampiri. Kita berseru memohon keadilan, ya Tuhan, kok bisa seperti ini ya? Kok Tuhan mengapa terjadi? Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan begini ya? Kok begitu ya? Kita sangat bingung Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Karena kita memikirkan di luar dari ekspektasi kita. Kok kadang-kadang kita berpikir bahwa begini loh, oh begitu loh. Ternyata tidak sesuai dengan apa keinginan kita. Selalu berlawanan. Malah kita makin diuji dengan beragam, tidak kesewenang-wenangan. Kita mau
Indonesia terbebas dari virus corona 2019. Tapi kenyataannya malah setiap hari makin banyak yang bertambah. Tapi saya berharap ini harus selalu berkurang dan berkurang dan berkurang. Dan saya mau bahwa badai ini berlalu. Kita mau keluarga kita, orang yang kita cintai tidak menjadi korban. Bapak Ibu terkasih, saya menyaksikan sedikit kesaksian saya. Sewaktu ibu saya sebelum meninggal, saya selalu berdoa setiap pagi, subuh, bahkan tengah malam saya berdoa, Tuhan, lewati cawan ini, berikan kesembuhan kepada ibu saya. Tuhan, saya ini pelayanmu loh Tuhan. Tuhan, tolong berikan kesembuhan buat ibu saya. Saya selalu melayani Engkau, saya selalu memberikan yang terbaik. Saya buat ini, saya buat itu, saya begini loh Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara? Kenyataannya berbeda dengan yang terjadi. Tuhan memanggil ibu saya di 7 Januari 2020. Saya yakin setiap rencana Tuhan, rancangan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan pasti yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, yakin dan percayalah, yang terjadi semua itu pasti kehendak Tuhan. Realitanya apapun yang terjadi, semua ada maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yakin dan imani, terjadi badai ini juga ada rencana Tuhan. Kita dibentuk sebuah keintiman keluarga. Kita bersama berkumpul menjadi satu. Kita membuat keluarga, gereja keluarga. Bahkan luar biasa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Saya imani dan saya yakini bahwa ini pasti terjadi. Ada maksud Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Di masa prapaskah ini, kita mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengucapkan kalimat begini Bapak Ibu. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kita merasa Tuhan kok membiarkan kita. Tapi lagu tadi menyatakan demikian. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita alami. Akan pernah Dia tinggalkanku sendiri, sebab Allah mengerti. Saudara-saudaraku, percayalah. Dan ketidakmengertian kita, Allah mengerti dan peduli. Bahkan Ia sedang menyediakan yang terbaik bagi kita untuk saling mengasihi, menopang satu sama lain. Saya yakin dan percaya Tuhan memberkati kita, menjaga kita dimanapun kita berada, keluarga kita, siapapun, saudara-saudara kita, sahabat kita. Mari kita berdoa untuk negeri ini, bagi bangsa ini kita berdiri, bahwa yakin dan percaya masalah virus corona